Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Nur Salim. Oke, di video kali ini saya tidak membuatkan teman-teman tutorial, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman saja tentang penyebab tidak disetujuinya proses pengajuan kredit mobil ataupun motor di sebuah perusahaan pembiayaan atau yang kita kenal dengan pihak kreditur ya. Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya kasih tahu kepada teman-teman. Ini sebagai acuan dan juga sedikit bocoran juga buat teman-teman semua apabila teman-teman ingin disetujui proses pengajuan kreditnya. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang merasa kesulitan dalam proses pengajuan, mungkin dari datanya, kemudian dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan ke 6 poin itu, dan di sini saya sudah mendapatkan 6 poin di kertas yang sudah saya simpulkan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Oke, poin yang pertama adalah tidak kooperatif pada saat disurvei. Jadi gini, mungkin teman-teman saat pengajuan kredit, kemudian ada tim surveyor yang ke rumah teman-teman semua, dan mungkin di sana jangan sepelekan ya teman-teman orang yang survei itu. Kenapa saya bilang jangan sepelekan? Jadi tim surveyor itu jadikan oleh teman-teman itu ujung tombaknya sebuah perusahaan ya. Jadi gini, ketika teman-teman mungkin mengajukan, kemudian teman-teman tidak kooperatif terhadap tim surveyor, maka tim surveyor itu tidak akan memberikan data perusahaannya yang terbaik teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa kekurangan yang mereka dapatkan dari hasil surveinya. Misalkan teman-teman tidak kooperatif terhadap tim surveyornya, artinya mereka menilai bahwa teman-teman itu tidak layak untuk di ACC ya teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi ya, jangan sepelekan tim surveyor pada saat dilakukannya survei. Kemudian di sini poin keduanya adalah kondisi rumah tidak sesuai dengan jumlah pinjaman. Jadi misalnya gini, kondisi rumah teman-teman itu komplek perumahan ya, itu mungkin tipenya di bawah rata-rata ataupun tipe yang terendahnya di perumahan. Jadi sesuaikan juga dengan jenis kendaraan yang teman-teman akan ajukan. Jadi teman-teman sesuaikan juga kalau ingin mengajukan kendaraan gitu kan, mengajukan kredit kendaraan. Kenapa? Karena lingkungan juga dinilai, terus kondisi rumahnya dinilai juga. Kalau misalkan rumahnya cuma ya di kampung gitu kan ya, sekelas mobil keluarga aja lah gitu. Jangan misalkan kayak ya minimalnya Fortuner, Pajero gitu kan, itu jangan. Kenapa? Karena sulit untuk di ACC gitu teman-teman ya. Jadi ukurannya ya kita sadar diri sendiri lah untuk ukuran rumah segitu tuh layaknya mobil apa ya, misalkan Agya, Ayla, atau setinggi-tingginya ya mobil MVP ataupun kelas keluarga gitu ya teman-teman. Kemudian di sini poin yang ketiganya adalah lokasi rumah teman-teman. Lokasi rumah yang jauh itu menjadi sebuah acuan juga untuk tim surveyor. Kenapa? Karena biasanya sebuah perusahaan pembiayaan itu biasanya ada ukuran kilometer dari jarak kantor cabang mereka ataupun kantor pusat mereka. Kadang ada pembiayaan yang membatasi kilometer untuk surveyor. Jadi misalkan 10 km dari cabang mereka gitu kan untuk surveyornya. Jangan terlalu jauh, karena nanti beresiko tinggi ketika adanya teman-teman misalkan tunggakan, susah dihubungi. Saya harapkan ya kalau misalkan mau mengajukan kredit mobil ataupun kredit motor, carilah ya perusahaan pembiayaan yang paling dekat dengan rumah kalian. Jangan misalnya kalian mau kredit, nah karena ada saudara gitu kan, ngambilnya di kota yang di sana misalkan, pokoknya di luar kota aja ya. Nah itu sulit untuk di ACC teman-teman. Jadi silahkan kembali lagi kepada teman-teman semua, bahwasannya di sini mereka juga menilai gitu. Jangan anggap sepele gitu ya kepada tim surveyor. Oke. Kemudian poin yang keempat adalah jenis pekerjaan teman-teman. Jenis pekerjaan itu sangat mempengaruhi untuk proses pengajuan kredit kendaraan roda 4 terutama ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua jenis pekerjaan itu bakal di ACC oleh pihak kreditur ya teman-teman, atau pihak pembiayaan. Jadi kenapa saya katakan jenis pekerjaan mempengaruhi gitu ya, atau ada pembatasan terhadap jenis pekerjaan?
karena ada perusahaan pembiayaan yang memang tidak bisa menyetujui beberapa jenis pekerjaan tertentu. Saya kasih contoh kepada teman-teman, sedikit bocoran aja. Jadi kalau misalkan jenis pekerjaannya seperti misalkan di bawah standar mereka ya istilahnya gitu ya. Kemudian ada pembatasan untuk pekerjaan tertentu juga ya teman-teman. Misalnya Polri ataupun polisi ya seperti itu, TNI dan lain sebagainya yang memang agak susah gitu untuk diajukan. Kenapa? Itu ada alasan dan kebijakannya tertentu lah istilahnya gitu. Yang kelima adalah dokumen persyaratan yang tidak lengkap. Artinya begini teman-teman, dokumen persyaratan yang tidak lengkap. Jadi ketika teman-teman ingin mengajukan sebuah kredit di lembaga pembiayaan ataupun di bank ataupun di leasing dan lain sebagainya, maka teman-teman persiapkanlah dengan baik dokumen-dokumen yang memang mendukung terhadap pengajuan kredit itu. Misalnya dari data diri teman-teman ya itu dilengkapi, atau bahkan teman-teman ada yang pernah saya temukan bahwasannya si orang itu tuh mau kredit tetapi data dirinya itu tidak lengkap. Misalnya dia cuma ada surat keterangan dari Dukcapil ataupun surat keterangan dari kantor desa bahwa dia bertempat tinggal di situ. Itu sebenarnya mengurangi kualitas untuk pengajuan kredit ya teman-teman. Jadi menjadi pertimbangan berat bagi tim surveyor dan juga tim analisis dari pembiayaannya. Kemudian di sini untuk dokumen persyaratan yang tidak lengkap bisa jadi teman-teman menanyakannya kembali kepada pihak pembiayaan ataupun tiap leasing. Bahkan mungkin tim surveyor juga bahkan sebelum sampai ke rumah biasanya beliau menelpon dulu ke teman-teman bahwasannya persyaratannya harus disiapin gitu. Jadi ketika ada ucapan seperti itu dari tim surveyor, maka teman-teman penuhi. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kualitas di ACC atau tidaknya teman-teman untuk proses kredit ya teman-teman. Jadi saya harap seperti itu teman-teman. Ya istilahnya kooperatif lah terhadap tim surveyor dan juga pihak pembiayaan. Kenapa? Karena efeknya ke teman-teman juga, karena kalau misalkan tidak di ACC ya sayang juga. Kemudian poin yang terakhir adalah area blacklist teman-teman. Nah di sini sangat saya sayangkan jika di antara teman-teman itu ada areanya yang sudah blacklist dan juga teman-teman ingin mengajukan sebuah kredit ya tidak di ACC-nya dengan keterangan bahwa areanya blacklist seperti itu. Ini saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena terdahulunya atau di belakang teman-teman yang sudah mengajukan kredit ke pihak pembiayaan dan lain sebagainya, dari terdahulunya itu ada yang sudah mengajukan dan mereka diam-diam tidak membayar dan lain sebagainya. Itu sangat kacau ya teman-temannya, itu yang menyebabkan areanya blacklist. Oke, mungkin itu saja penjelasan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.